Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada kita semua. Semoga kita selalu sehat, walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan memberikan sebuah motivasi untuk diri kita terutama ya, dan untuk semuanya mari kita belajar bersama-sama. Kita akan coba memahami dan menjelaskan sebuah buku yang sangat baik sekali ya untuk diri kita dalam mengikuti perkembangan argumen dunia ini ya. Apalagi kalau kita yang hobi debat, hobi dialog ya, agar dialektika kita bersama orang-orang itu menambah wawasan, bukan mencari musuh. Apalagi kita merasa menang dengan apa yang kita argumentasikan. Nah, ini ada bukunya Muhammad Nuruddin ya, seorang penulis, ustadz, kiai, dan lulusan pesantren ya. Ini Logical Fallacy judulnya ya. Langsung saja kita ke halaman 15. Apa itu argumen ya? Argumen. Sering kita melihat orang dialog, orang berdebat. Apa argumen kamu? Apa? Bisa jelaskan di sini. Apa itu argumen? Kata argumen kerap kita dengar dalam percakapan intelektual kita. Kalau Anda tidak setuju dengan suatu pendapat, bantahlah dengan argumen, bukan dengan caci maki. Contoh, apa argumen kamu udah jelas banget ya. Ngomong bodoh itu udah bagus ya. Jadi bantahlah dengan argumen, bukan dengan caci maki. Kalau punya pendapat, paparkanlah dengan argumen, jangan cuma ngomong doang ya, atau omong-omong. Argumen Anda kurang tepat, belajarlah untuk lebih teliti lagi, kira-kira. Begitulah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar. Tetapi apa itu argumen? Inilah yang kita jawab secara singkat dalam tulisan di buku Kiai Muhammad Nuruddin ini ya. Dengan jawaban sederhana, argumen ialah sekumpulan klaim atau pernyataan yang diajukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan klaim yang lain. Contoh, saya punya klaim pengakuan ya, klaim itu pengakuan yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini namanya klaim. Dia bisa benar juga bisa salah. Otomatis untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut, saya dituntut untuk menyuguhkan klaim atau pernyataan-pernyataan lain yang menjadi landasannya. Begitu juga kalau ada orang bilang bahwa Kristen adalah agama yang benar, kemudian saya tidak setuju dengan pandangan itu. Ketidaksetujuan saya harus diberikan landasan, dan yang menjadi landasan itu ialah argumen. Jadi apa itu argumen? Sekali lagi, argumen adalah sekumpulan pernyataan yang dibuat, disusun, dan disuguhkan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan suatu klaim. Oke? You understand? Yes, understand. Aku baca saja ya. Kemudian di halaman 16, saya mengklaim bahwa Islam adalah agama yang benar. Wah, ini sering kita jumpai ya dalam dialog-dialog dialektika antar orang Kristen, orang Islam, atau sampai Islamnya sendiri ya. Dengan argumen bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Setiap agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama yang benar. Kesimpulan Islam adalah agama yang benar. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dijadikan argumen untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam itu ada dua premis. Nah, perlu kita jelaskan dulu ya. Premis pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi, dan premis selanjutnya menyebutkan bahwa setiap agama yang dibawa oleh para nabi adalah benar, gitu ya. Dari dua premis ini ditaruhlah satu kesimpulan akhir bahwa Islam adalah agama yang benar. Itulah yang disebut argumen, atau yang sering dikenal dengan istilah dalil. Dalam bahasa Arab, tidak argumen itu merupakan sekumpulan pernyataan yang diajukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan suatu klaim. Klaim di atas menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Dasarnya karena dia dibawa oleh para nabi, dan setiap agama yang dibawa oleh para nabi adalah benar. Inilah yang disebut argumen dalam istilah Edward Damer. Argumen disebut argumen adalah klaim yang didukung oleh klaim-klaim yang lain, atau pernyataan yang dilandasi oleh pernyataan-pernyataan yang lain. Klaim yang didukung oleh suatu argumen belum tentu pasti benar. Ada kalanya orang punya klaim tertentu, tapi argumen yang disusun sendiri tidak nyambung dengan klaim yang dia utarakan, yang dia bicarakan itu.
Dari sini kita perlu tahu tentang tata cara membangun argumen yang baik dan benar agar kita bisa terhindar dari apa yang disebut logical fallacy, kekeliruan logis. Tapi bagaimana caranya membangun argumen baik itu? Jawabannya bisa kita lihat melalui tulisan atau halaman selanjutnya. Kita lihat dulu catatan kaki nomor satu ini ya. Edward Dahmer, A Technique for Reasoning, a Practical Guide to Fallacy-Free Argument, United States Westward Chickens Leaning 2009. Jadi halaman 13 lihat juga Mark Forbes, The Theory of Argument, New York Cambridge University Press 2006 halaman 8. Jadi di dalam catatan kaki ini ada buku ya. Jadi di sini kita berargumen tidak menggunakan dalil agama saja ya, tapi kita menggunakan logika orang-orang Barat juga ya. Kemudian catatan ke selanjutnya, Edward Dahmer mengartikan fallacy sebagai bentuk pelanggaran atas standar pembangunan argumen yang baik. Dalam bahasa Arab, istilah fallacy ini disering disebut dengan istilah mukhalatoh, bentuk jamaknya mukhalat. Singkatnya dalam T. Edward Attacking Reasoning. A practical guide to fallacy-free argument necessary were Chigil in 2009 tentang macam-macam mukhalathah yang sebagiannya dicantum dalam buku ini. Lihat ada Mustafa Mulada Kiro Amali Lala Sokoba 2007 halaman 25 265. Ya mungkin kita sudah dulu dikit ya, tapi dikit ini harus kita pahami dengan benar, kita amalkan dan kita langsung praktekkan dalam kehidupan sehari ya. Jadi inti sari dalam 7 menit ini mari kita memahami dulu argumen itu apa, premisnya apa, dan dalam kehidupan kita harus kita praktekkan.